Di tengah pembatasan sosial akibat pandemi corona, masih banyak warga yang memanfaatkan Lebaran hari pertama ini untuk bersilaturahmi mengunjungi sanak keluarga. Akibatnya sejumlah ruas jalan terpantau ramai, saudara. Di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat hingga Minggu sore terpantau masih banyak kendaraan berlalu lalang, terutama dari arah Bekasi menuju Jakarta. Terpantau sebagian kendaraan pribadi bahkan berpenumpang melebihi aturan pembatasan sosial. Sementara di sejumlah ruas jalan utama di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu sore terpantau ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Sebagian warga juga memanfaatkan libur Lebaran hari pertama ini dengan berwisata di Pantai Losari. Tak berbeda jauh dengan kawasan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampai Minggu sore, arus lalu lintas juga terpantau ramai. Namun lalu lintas lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor. Dan di Medan, Sumatera Utara terlihat kondisi yang berbeda. Sejumlah ruas jalan kota terpantau lengang. Demikian pula dengan beberapa objek wisata, tidak banyak warga yang berkunjung. Kondisi lalu lintas di hari pertama Lebaran di sejumlah daerah kita pantau bersama dengan sejumlah jurnalis Kompas TV. Tifal Solesa ada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, lalu Winda Anggraini ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Nazla Afifa sudah bersiap di Bandung, Jawa Barat, kemudian Stefani Pandia ada di Medan, Sumatera Utara. Teman-teman, selamat sore, saya ke Tifal Solesa terlebih dahulu yang ada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Tifal, saat ini di sana kondisi arus lalu lintas seperti apa? Layaknya yang Anda lihat saat ini di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Kalimalang atau persisnya berdekatan langsung dengan posko pemantauan PSBB yang dilakukan oleh petugas gabungan polisi, TNI, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Kami melihat bahwa lalu lintas pada hari pertama Idul Fitri 1441 Hijriah ini terpantau cukup ramai begitu dengan dominasi kendaraan pribadi. Saat kami konfirmasi tadi oleh pihak petugas keamanan setempat, mereka menyebutkan bahwa aktivitas yang tampak sedari pagi hingga jelang malam hari ini lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat adalah kegiatan silaturahmi yang dilakukan warga baik dari arah Bekasi menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya dengan intensitas yang cukup tinggi pada masa PSBB masih berlaku sampai dengan saat ini di kawasan Jabodetabek. Pihak kepolisian yang berjaga di posko pemantauan terus melakukan pengecekan ataupun juga pengawasan terhadap kendaraan yang melintasi kawasan ini. Yang wajib untuk diingat lagi untuk masyarakat yang melintasi kawasan ini adalah warga yang melewati kawasan checkpoint PSBB wajib untuk mengenakan masker saat berkendara, kemudian bagi pengguna sepeda motor tidak diperkenankan membawa penumpang, lalu juga bagi pemilik kendaraan pribadi dilarang untuk membawa penumpang ada pada baris depan. Tapi pada faktanya yang kami temukan sedari sore hingga jelang malam hari ini bahwa temuan tersebut masih saja muncul. Pihak kepolisian masih mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap taat aturan selama PSBB ini masih diberlakukan di kawasan Jabodetabek. Apabila kemudian petugas mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka surat tilang teguran masih akan dilayangkan kepada masyarakat. Kemudian warga yang terkena surat tilang tersebut akan diarahkan untuk kembali ke daerah asal mereka. Hal yang menarik juga untuk kami pantau saat ini adalah tidak hanya melanggar aturan PSBB, tapi ada sebagian kecil pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti ada pengguna sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari 2 orang. Kemudian ada juga pengguna sepeda motor yang tidak mengenakan helm saat berkendara. Ini sangat membahayakan di tengah lalu lintas yang terbilang cukup ramai pada momen Idul Fitri kali ini. Maka kemudian masyarakat diminta untuk tetap tertib saat berada dalam perjalanan, bisa menjaga jarak aman saat mereka dalam bepergian, begitu terutama mereka yang berada dalam mobil pribadi. Ini untuk semata-mata mencegah atau menekan potensi penularan COVID-19 yang mengingat sampai dengan saat ini angka positif pun masih terbilang bertambah terus dari waktu ke waktu khususnya untuk kawasan Jabodetabek ini, Sofi.
Baik, itu tadi laporan Tifal Solesa yang ada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Lalu kita pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan, ada Winda Anggraini. Winda, tadi saya membacakan berita bahwa hari ini cukup ramai sebenarnya di Makassar. Ada warga yang bahkan berwisata ke Pantai Losari. Tapi saat ini, apakah memang suasananya sudah lebih lengang, Winda? Ya, Sofi dan juga saudara, dari pantauan kami saat ini di kawasan Pantai Losari, Makassar tidak seramai seperti pada sore hari tadi, di mana sejumlah warga memilih untuk berkumpul bersama keluarga mereka untuk melihat pemandangan ataupun juga bersantai sejenak di kawasan Pantai Losari. Memang Pantai Losari Makassar ini menjadi ikon wisata yang ada di Kota Makassar dan sering dikunjungi oleh warga sebelum pandemi COVID-19. Kami sempat berbincang kepada sejumlah warga mengapa akhirnya warga nekat untuk keluar rumah dan berkunjung ke tempat wisata, karena mereka hanya ingin bersantai dan melepas penat karena menjalani masa PSBB atau masa karantina hampir 2 bulan di rumah mereka masing-masing, sehingga membutuhkan waktu untuk relaksasi bersama keluarga. Kami melihat tadi ada yang berfoto, kemudian juga ada yang berolahraga, lari sore, ataupun juga bersepeda di kawasan ini. Akan tetapi mereka juga tetap melaksanakan ataupun juga menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak antara satu dan lainnya. Walaupun juga masih ada beberapa warga yang masih membandel tidak mengenakan masker dan juga tidak melakukan physical distancing antara satu orang dengan orang yang lainnya. Pada malam hari ini kami pantau juga aktivitas lalu lintas di kawasan ini juga cukup ramai. Kondisinya tidak macet, akan tetapi masih cukup banyak kendaraan yang berlalu lalang di kawasan ini. Karena memang di daerah Metro Tanjung Bunga, di tempat kami melaporkan saat ini, terdapat 2 pusat perbelanjaan dan juga sudah ada mal yang diperbolehkan buka setelah masa PSBB berakhir pada Jumat lalu. Sehingga warga juga sudah mulai berdatangan untuk mengunjungi pusat perbelanjaan bersama keluarga mereka di hari raya Lebaran Idul Fitri. Walaupun sebenarnya warga tetap diimbau untuk di rumah saja, dan jika harus bepergian keluar rumah harus tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Sofi. Baik, itu tadi laporan dari Winda Anggraini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini kita pindah menuju rekan Nazla Afifa yang ada di Bandung, Jawa Barat. Tadi sudah kita dengar laporan dari Kalimalang lalu Makassar. Nah, untuk Bandung saat ini, Nazla, aktivitas warga di hari pertama Lebaran seperti apa yang Anda pantau sejak siang sampai dengan petang hari ini? Baik, Sofi, memang Hari Raya Idul Fitri di Kota Bandung kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat sejak pagi hari tadi, di mana biasanya masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di beberapa masjid di Kota Bandung ataupun di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Dan pada pagi hari tadi memang hanya beberapa masjid yang tetap melangsungkan sholat Idul Fitri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah seperti pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu dan juga tetap menggunakan masker dan juga tetap menerapkan physical distancing ataupun jaga jarak. Kemudian beberapa pertokoan juga ini memilih untuk tutup, namun memang jika mereka masih buka hanya melayani pembeli untuk take away ataupun dibawa pulang. Kemudian biasanya di beberapa ruas jalan di pusat Kota Bandung, Sofi dan saudara, ini ramai oleh kendaraan, baik itu kendaraan dalam kota ataupun kendaraan dari luar kota. Dan dapat dikatakan hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Bandung ini mengikuti imbauan dari pemerintah untuk melangsungkan ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Dan mengenai arus lalu lintas, Sofi dan saudara, berdasarkan pantauan kami, di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda atau di Jalan Paster Kota Bandung ini pada pagi hari hingga siang hari ini terpantau ramai lancar, bahkan beberapa kendaraan ini melaju dengan kecepatan tinggi. Namun memang jika dibandingkan dengan saat ini, dari sore hari hingga menjelang malam saat ini, Sofi dan saudara, ini volume kendaraan memang terlihat lebih meningkat dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan hal tersebut berlaku untuk dari arah Bandung menuju Paster dan juga sebaliknya. Begitu, Sofi. Baik, terima kasih Nazla Afifa dari Bandung, Jawa Barat. Pindah lagi ke rekan Stefani Pandia yang ada di Medan, Sumatera Utara. Stefani, menarik untuk mengetahui bagaimana cara warga di Medan bersilaturahmi di hari pertama Lebaran hari ini.
Sofi dan juga saudara, betul sekali, memang keadaan untuk di Kota Medan sendiri ini terlihat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana memang untuk Hari Raya Idul Fitri hari pertama 1441 Hijriah yang jatuh pada hari ini, jalanan di Kota Medan ini terlihat sangat sepi, hampir tidak terlihat ada warga Medan yang berada di luar rumah seperti itu. Mungkin memang dikala pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, terutama di Kota Medan sendiri, masyarakat Kota Medan ini memilih untuk tidak berada di luar rumah seperti itu untuk membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Hal ini juga merupakan peraturan protokol kesehatan yang resmi disebarkan oleh Pemko Medan dan juga MUI Kota Medan, di mana MUI Kota Medan ini juga mengatakan kepada masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini untuk tidak berada di luar rumah seperti itu, ataupun jika terpaksa mengunjungi sanak saudara kerabat seperti itu yang memang merupakan tradisi pada saat Lebaran, harus tetap menerapkan peraturan protokol kesehatan yang ditetapkan seperti physical distancing dan juga menggunakan masker seperti itu. Tadi kami sempat memantau beberapa jumlah jalan yang ada di Kota Medan, salah satunya tempat saya berada sekarang adalah di SM Raja, di mana SM Raja ini sebenarnya merupakan jalanan besar Kota Medan yang biasanya selalu ramai, namun bisa Anda lihat di belakang saya ini tidak terlalu banyak dari tadi menurut pantauan kami. Kendaraan yang berlalu lalang seperti itu dan juga pejalan kaki tadi hampir tidak terlihat berada di sekitaran Kota Medan. Kami juga tadi sempat berkeliling seperti itu dan juga memantau beberapa tempat wisata. Contohnya salah satunya adalah Istana Maimun yang biasanya setiap tahun ini sangat ramai dikunjungi bagi orang-orang yang ingin berkunjung di hari libur Lebaran seperti itu. Dan juga tadi stasiun kereta kami lihat ini terlihat sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang terlihat berada di taman yang ada di Kota Medan. Ini pun tadi kami sempat melihat bahwa orang-orang tersebut ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang diinformasikan oleh pemerintah. Sampai saat ini memang Kota Medan masih menghadapi COVID-19, di mana jumlah pasien positif saat ini mencapai 294 orang. Oleh sebab itu diharapkan untuk warga Medan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah diberitahukan oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Sofi, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, memang bisa dipahami bahwa selalu ada keinginan yang sangat kuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh kita berpuasa. Namun sekali lagi saudara, kami ingatkan untuk tidak bersilaturahmi dan merayakan Lebaran dari rumah saja. Terima kasih Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara, Nazla Afifa di Bandung, Jawa Barat, lalu Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Tifal Solesa yang tadi melaporkan dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.